Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yusmayanti dengan NIM A1C2199086. Saya dari Universitas Jambi, Prodi Pendidikan Matematika. Tujuan saya membuat video ini adalah untuk tugas ujian tengah semester mata kuliah belajar dan pembelajaran yang diampu oleh dosen saya, Ibu Sri Winarni SPD MPD dan Ibu Noverma SPD MPD. Di sini saya akan menjelaskan tentang teori belajar humanisme. Yang pertama saya akan menjelaskan tentang pengertian teori pembelajaran humanistik. Kemudian dilanjutkan dengan pengertian menurut para ahli. Kemudian kekurangan dan kelebihan dari teori belajar humanisme. Selanjutnya aplikasi dan implikasi teori humanistik. Dan kemudian yang terakhir pandangan dan kritik humanisme terhadap teori belajar humanisme. Baiklah, langsung saja pengertian teori pembelajaran humanistik. Bagi para penganut teori humanistik, proses belajar harus bermuara pada manusia, meskipun tiap hari ini sangat menekankan pada isi dari proses belajar. Pada dasarnya, kata humanistik merupakan suatu istilah yang mempunyai makna. Misalnya, humanistik dalam wacana keagamaan berarti dia percaya adanya unsur supranatural atau nilai transendental, serta keyakinan manusia tentang kemajuan melalui ilmu dan penalaran. Jadi, teori belajar humanistik adalah suatu teori di mana dalam suatu pembelajaran yang mengedepankan bagaimana memanusiakan manusia, serta peserta didik mampu mengembangkan potensi dirinya. Contohnya, pada pendidikan pembelajaran, guru merupakan komponen terpenting yang ada dalam sistem pembelajaran di sekolah, karena apabila tidak ada guru, proses pembelajaran tidak akan berjalan. Selain guru, murid juga termasuk salah satu komponen penting, karena apa guna guru apabila tidak ada murid untuk dididik. Selanjutnya, pengertian menurut para ahli. Di sini ada 9 para ahli. Yang pertama itu ada Kolb. Menurut Kolb, teori belajar humanistik membagi tahapan belajar menjadi 4 tahap, yaitu yang pertama, tahap pengalaman konkret, yang kedua, pengalaman aktif dan reflektif, yang ketiga, konseptualisasi, dan yang terakhir, eksperimentasi aktif. Kemudian yang kedua ada menurut Honey dan Mumford. Potter, Honey, dan Alan Mumford menemukan gaya belajar sendiri yang dikenal dengan Learning Style Questionnaire. Berdasarkan teori Kolb ini, Honey dan Mumford membuat penggolongan siswa menjadi 4 macam, yaitu yang pertama, tipe siswa aktif. Bercirikan mereka yang suka melibatkan diri pada pengalaman-pengalaman baru. Mereka cenderung berpikiran terbuka dan mudah diajak berdialog. Namun, siswa semacam ini biasanya kurang skeptik terhadap sesuatu. Yang kedua, tipe siswa reflektor. Mereka cenderung sangat berhati-hati mengambil langkah dalam proses pengambilan keputusan. Siswa tipe ini cenderung konservatif, yaitu mereka lebih suka menimbang-nimbang secara cermat, baik buruk suatu keputusan. Yang ketiga ada tipe siswa teoritis. Biasanya sangat kritis, senang menganalisis, dan tidak menyukai pendapat atau penilaian yang sifatnya sangat subjektif. Dan yang terakhir, tipe siswa pragmatis. Biasanya menaruh perhatian besar pada aspek-aspek praktis dari segala hal. Yang ketiga ada menurut Habermas, ahli psikologi lainnya, yang dalam pandangannya bahwa belajar sangat dipengaruhi oleh interaksi, baik dengan lingkungan maupun dengan sesama manusia. Dengan asumsi ini, Habermas mengelompokkan tipe belajar menjadi 3 bagian, yaitu sebagai berikut. Yang pertama belajar teknis, yang kedua belajar praktis, dan yang ketiga belajar emansipatoris. Kemudian yang keempat, menurut Bloom dan Cradwell, ia menunjukkan apa yang dikuasai oleh siswa yang mencakup 3 kawasan berikut. Yang pertama, kognitif. Di sini kognitif terdiri dari 6 tingkatan, yaitu yang pertama pengetahuan, pemahaman, aplikasi untuk memecahkan suatu masalah, kemudian analisis, sintesis, dan yang terakhir evaluasi untuk membandingkan nilai ide, metode, dan sebagainya. Yang kedua, itu psikomotor. Di sini psikomotor terdiri dari 5 tingkatan, yaitu kesiapan. Di sini kesiapan dapat berupa kesiapan fisik, mental, dan emosional untuk melakukan gerakan. Yang kedua, respon terpimpin. Tahap awal dalam mempelajari keterampilan yang kompleks, termasuk di dalamnya imitasi dan gerakan coba-coba. Yang ketiga, mekanisme. Membiasakan gerakan-gerakan yang telah dipelajari sehingga tampil dengan meyakinkan dan cakep. Yang keempat, penyesuaian. Keterampilan yang sudah berkembang dapat disesuaikan dalam berbagai situasi. Yang kelima, penciptaan. Membuat pola gerakan baru yang disesuaikan dengan situasi, kondisi, atau permasalahan tertentu. Yang C atau yang ketiga itu ada afektif. Di sini afektif terdiri dari 5 tingkatan. Yang pertama,
penerimaan. Di sini penerimaan, kesediaan untuk menyadari adanya suatu fenomena di lingkungannya. Yang kedua, tanggapan, memberikan reaksi terhadap fenomena yang ada di lingkungannya. Yang ketiga, penghargaan, berkaitan dengan harga atau nilai yang diterapkan pada suatu objek, fenomena atau tingkah laku. Yang keempat, pengorganisasian, memadukan nilai-nilai yang berbeda, menyelesaikan konflik di antaranya dan membentuk suatu sistem nilai yang konsisten. Yang terakhir atau yang kelima yaitu pengamalan, berkaitan dengan melakukan pemahaman dalam diri seseorang untuk direalisasikan dalam kehidupan, baik ia menjadi seorang pemimpin atau membantu seorang pemimpin. Yang kelima, menurut Arthur Combs, menjelaskan bagaimana persepsi ahli-ahli psikologi dalam memandang tingkah laku. Untuk mengerti tingkah laku manusia, yang penting adalah mengerti bagaimana dunia ini dilihat dari sudut pandangnya. Pernyataan ini adalah salah satu dari pandangan humanistik mengenai persamaan persepsi, kepercayaan, dan tujuan tingkah laku inner yang membuat orang berbeda dari orang lain. Belajar terjadi apabila mempunyai arti bagi individu. Guru tidak bisa memaksakan materi yang tidak disukai atau tidak relevan dengan kehidupan mereka. Oleh sebab itu, guru harus memahami perilaku sesuai dengan mencoba memahami dunia persepsi siswa tersebut. Sehingga apabila ingin mengubah perilakunya, guru harus berubah mengubah keyakinan atau pandangan siswa yang ada. Combs memberikan lukisan persepsi diri dan dunia seseorang seperti dua lingkaran, besar dan kecil, yang bertitik pusat pada satu. Misalnya, lingkaran kecil adalah gambaran dari persepsi diri, kemudian lingkaran besar adalah persepsi dunia. Kemudian yang keenam, itu ada menurut Abraham Maslow. Teori Maslow ini didasarkan pada asumsi bahwa di dalam diri individu ada dua hal. Yang pertama, suatu usaha yang positif untuk berkembang. Yang kedua, kekuatan untuk melawan atau menolak perkembangan. Maslow membagi kebutuhan-kebutuhan manusia menjadi 7 hierarki. Bila seseorang telah memenuhi kebutuhan pertama, seperti kebutuhan fisiologis, barulah ia dapat menginginkan kebutuhan yang terletak di atasnya. Ialah kebutuhan mendapatkan rasa, dan seterusnya. Jadi, teori humanistik menurut Maslow adalah mengajarkan tentang kekuatan dalam diri individu, di mana ada dua tingkatan dalam usaha pencapaian tujuan yang terdiri atas dorongan lebih maju dan juga rasa takut akan melakukan dorongan tersebut. Contoh nih, seorang siswa ahli matematika yang ingin mempresentasikan cara mendapat rumus suatu materi yang didapatkannya kepada teman-teman sekelasnya, tetapi ia merasa ragu dan terus membebani dirinya dengan ketakutan dan ketidakberhasilan menjelaskan dengan benar. Yang ketujuh itu menurut Carl Ransom Rogers. Semula Rogers menekuni bidang agama, tetapi akhirnya pindah ke psikologi. Rogers membedakan dua tipe belajar, yaitu yang A, kognitif atau kebermaknaan, yang B, eksperiential atau pengalaman atau signifikasi. Experiential learning menunjukkan pada pemenuhan kebutuhan dan keinginan siswa. Kualitas belajarnya mencakup keterlibatan siswa secara personal, berinisiatif, evaluasi oleh siswa sendiri, dan adanya efek yang membekas pada siswa. Dari bukunya Freedom to Learn, ia menunjukkan sejumlah prinsip-prinsip dasar humanistik yang penting. Diantaranya ialah sebagai berikut. Yang pertama, manusia itu mempunyai kemampuan belajar secara alami. Yang kedua, belajar yang signifikan terjadi apabila materi yang dirasa siswa punya relevansi dengan maksud-maksud sendiri. Yang ketiga, cenderung menolak pembelajaran yang menyangkut perubahan dalam dirinya, dan lain-lain. Jadi, menurut Rogers, dalam mengenal teori humanistik ini, setiap individu sebenarnya telah memiliki kemampuan dasar sendiri yang telah tertanam dari awal secara alami, sehingga dalam proses pembelajaran selanjutnya, ia dapat mengembangkan potensi tersebut sesuai keinginan dan kemampuan dirinya, sehingga dalam proses belajar, ia cenderung menolak pembelajaran yang menyangkut perubahan dirinya. Yang kedelapan ada menurut David Mills dan Stanley Steer. David Mills dan Stanley Steer mengajukan konsep pendidikan terpadu, yakni proses pendidikan yang mengikutsertakan afeksi atau perasaan murid dalam belajar. Pendekatan terpadu atau convoluted approach merupakan sintesis dari psikologi humanistik, khususnya terapi Gestalt dan pendidikan yang melibatkan integrasi elemen-elemen afektif dan kognitif dalam proses belajar. Tujuan umum pendekatan ini adalah mengembangkan kesadaran murid-murid terhadap dirinya dan dunia sekitarnya, serta meningkatkan kemampuan untuk menggunakan kesadaran diri dalam menghadapi lingkungan dengan berbagai cara, menerima petunjuk-petunjuk internal, dan menerima tanggung jawab bagi setiap pilihan mereka. Jadi, menurut David dan Stanley, dalam proses belajar itu siswa harus melibatkan perasaan atau kesediaan dirinya sehingga mampu memperoleh hasil yang efektif dari belajar yang ia dapatkan, melibatkan elemen kognitif di dalamnya seperti mampu berpikir dan menganalisis setiap persoalan yang ia pelajari, sehingga murid sadar akan dunia sekitarnya dengan menerima tanggung jawab yang ia pegang.
Kemudian yang selanjutnya ada menurut Aldous Huxley. Menurut Aldous Huxley, pendidikan diharapkan mampu membantu manusia dalam mengembangkan potensi-potensi yang terpendam dan disia-siakan. Baiklah, selanjutnya itu kekurangan dan kelebihan dalam teori belajar humanisme. Kekurangan dalam teori belajar humanisme yaitu implementasi membuat peserta didik lebih mementingkan diri sendiri jika makna tidak disaring secara positif. Di sini, teori humanistik akan membuat peserta didik cenderung lebih mementingkan diri sendiri apabila makna yang diserap tidak disaring secara positif. Kemudian kekurangan yang selanjutnya itu penerapan teori belajar akan tersendat apabila peserta didik tidak didukung oleh faktor lainnya seperti masukan motivasi dan lingkungan yang baik di sekitarnya. Yang ketiga, karena kebebasan yang diajarkan dengan pola pikir lebih maju sehingga banyak kreativitas yang sering disalahgunakan untuk tujuan yang tidak sesuai. Selanjutnya, kelebihan dalam teori belajar humanisme. Kelebihannya yaitu peserta didik dapat menjadi pribadi yang mandiri. Itu ada kelebihan dari teori belajar humanistik. Selanjutnya kelebihannya adalah indikator keberhasilan teori humanistik ini berdampak baik terhadap peserta didik. Kemudian ada lagi cocok diterapkan dalam materi pembelajaran yang bersifat pembentukan kepribadian, hati nurani, perubahan sikap dan analisis terhadap fenomena sosial. Selanjutnya aplikasi dan implikasi teori humanistik. Menurut Tobroni, aplikasi teori humanistik lebih menunjukkan pada ruh atau spirit selama proses pembelajaran yang mewarnai metode-metode yang diterapkan. Peran guru dalam pembelajaran humanistik ialah sebagai fasilitator bagi para siswa. Siswa berperan sebagai pelaku utama yang memaknai proses belajarannya sendiri. Jadi peran guru adalah sebagai fasilitator. Para siswa merupakan pelaku utamanya. Ketika siswa memahami proses pemahaman diri, maka akan melalui tahap umum, yaitu yang pertama merumuskan tujuan belajar yang jelas, mengusahakan partisipasi aktif melalui kontrak belajar yang bersifat jujur, jelas, dan positif, mendorong siswa untuk mengembangkan kesanggupan belajar atas inisiatif diri, yang keempat mendorong siswa untuk berpikir kritis, yang kelima mendorong siswa untuk bebas mengemukakan pendapat, yang keenam guru menerima siswa apa adanya, yang tujuh evaluasi diberikan secara individual. Kemudian implikasi teori belajar humanistik. Penerapan teori humanistik lebih menunjuk kepada proses pembelajaran yang memiliki metode penerapan, di mana teori belajar humanistik melihat konsep belajar pada sisi perkembangan kepribadian potensi peserta didik. Hubungan matematika dengan implikasi teori belajar humanistik ialah melibatkan tumbuh yang isinya humanistik dalam meyakinkan bahwa kekurangan motivasi siswa merupakan akar penyebab dari masalah-masalah sikap dan literasi pendidikan matematika. Guru sebagai fasilitator, guru berperan sebagai fasilitator bagi peserta didik dengan cara memberikan motivasi kesadaran mengenai makna belajar dalam kehidupan peserta didik. Guru mempercayai adanya keinginan dari masing-masing siswa untuk melaksanakan tujuan-tujuan yang bermakna bagi dirinya. Guru mencoba mengatur dan menyediakan sumber-sumber untuk belajar. Guru menempatkan diri sebagai sumber yang fleksibel, dan guru menanggapi ungkapan-ungkapan dalam kelompok kelas dan menerima baik isi yang bersifat intelektual dan masih banyak lagi. Selanjutnya yaitu pandangan dan kritik humanisme. Kritik terhadap teori humanistik itu mempunyai beberapa argumentasi, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, behaviorisme bersifat mekanis dan psikoanalis. Behaviorisme bersifat mekanis itu artinya mementingkan masa lalu, berbeda dengan aliran humanistik. Menurut aliran humanistik, individu cenderung mempunyai kemampuan atau keinginan untuk berkembang dan percaya pada kodrat biologis dan ciri-ciri lingkungan, tidak menekankan pada tingkah laku yang tampak dan menggunakan metode objektif, seperti halnya aliran behaviorisme. Kemudian psikoanalis adalah aliran humanistik yang tidak menyetujui sifat pesimisme. Dalam aliran humanistik, individu memiliki sifat optimismik, dan apabila psikoanalis, Freud menekankan pada masa lalu. Dalam behaviorisme, percaya pada kodrati individu. Manusia berkembang dengan potensi yang dimilikinya, tidak mengabaikan potensi seperti aliran psikoanalis. Kemudian, kritik terhadap teori humanisme. Terlalu optimis, tidak bias diuji, berhasil diaktualisasikan, bias pada nilai individualis, dan lain-lain. Ya, teori humanistik terlalu optimismik secara naif dan gagal untuk memberikan pendekatan pada sisi buruk dan sifat alamiah manusia.
Teori humanistik juga seperti halnya teori psikodinamik tidak bias diuji dengan mudah, dan banyak konsep dalam psikologi humanistik seperti orang yang telah berhasil mengaktualisasikan dirinya. Psikologi humanistik mengalami pembiasan terhadap nilai individualis, dan teori humanistik ini dikritik karena sukar digunakan dalam konteks yang lebih praktis. Teori ini dianggap lebih dekat dengan dunia filsafat daripada dunia pendidikan. Jadi mungkin hanya itu yang dapat saya jelaskan mengenai teori belajar humanisme. Lebih dan kurangnya saya minta maaf. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.